Jemaat yang saya kasihi, kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri judul 3 langkah untuk terlepas dari masalah. Judul firman Tuhan saat ini 3 langkah untuk terlepas dari masalah. Saya mengangkat tema seperti ini atau judul seperti ini dengan melihat perjalanan hidup kita yang ada, di mana memang selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya masalah. Namun satu perbedaan yang begitu menyorot, di mana saya pernah katakan, kalau dulu masalah yang terjadi itu boleh katakan hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Namun kenyataan atau keadaan yang terjadi saat ini, masalah yang terjadi ini bukan hanya orang tertentu yang mengalami, tetapi ini secara keseluruhan semua lapisan masyarakat atau semua orang mengalami. Tidak ada yang tidak mengalami. Dengan adanya COVID ini semua mengalami. Dan itu berdampak bagi setiap segi atau setiap aspek kehidupan yang ada, bagi setiap sektor yang ada. Itu sebabnya saya ingin mengangkat kebenaran firman Tuhan ini, di mana lewat firman Tuhan ini kita mau belajar supaya kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa yang harus atau apa yang dapat kita lakukan di dalam kita menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan tantangan, cobaan dan lain sebagainya. Saya ambil di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan. Terima kasih jemaat yang saya kasih. Menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah habis-habisnya menghadapi masalah. Atau perjalanan hidup kita ini silih berganti masalah kita hadapi. Tetapi saudara atau jemaat yang terkasih, melihat fenomena yang ada ini, satu hal kita harus pahami bahwa Tuhan memang tidak pernah berjanji kepada setiap kita untuk menghilangkan atau meniadakan atau menjauhkan kita dari masalah kehidupan yang kita alami. Itu kita harus ingat. Tuhan tidak pernah janji.
Sehingga saya dapat katakan, jangan pernah kita bermimpi apalagi berdoa, Tuhan jauhkan supaya saya tidak menghadapi masalah, jauhkan supaya saya tidak menghadapi tantangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak akan bisa untuk berkata, Tuhan jauhkan Tuhan saya dari sakit penyakit yang ada. Tapi satu hal yang pasti kita alami dalam perjalanan hidup kita adalah bahwa Tuhan berjanji untuk atau akan. Kenapa saya memakai kata akan? Saya tidak memakai kata Tuhan berjanji pasti. Tapi di sini saya berkata Tuhan berjanji untuk akan, maksud saya kita perhatikan kata ini ya. Melepaskan kita dari segala masalah yang kita hadapi dan memberikan kemenangan bagi kita atas masalah-masalah tersebut. Sejenak mungkin kita berpikir Tuhan itu berkuasa. Tetapi kenapa ya dengan apa yang kita alami, dengan apa yang terjadi, dengan apa yang menimpa setiap kehidupan kita, Tuhan tidak berkata, itu tidak terjadi, itu tidak kalian alami. Nah karena memang seperti saya katakan tadi, Pak, Tuhan memang tidak pernah berjanji kepada kita untuk Dia menghilangkan itu, untuk Dia menghindar, menjauhkan kita dari masalah yang ada. Karena salah satu ayat firman Tuhan berkata, jangan iman kita menjadi goyah karena kesusahan-kesusahan ini. Karena memang kita sudah ditakdirkan, kita sudah ditentukan untuk mengalami itu. Saya sudah pernah sampaikan apa itu. Artinya, yang namanya tantangan, masalah, cobaan, dan lain sebagainya, termasuk sakit penyakit, itu pasti akan terjadi. Bukan tidak ada, saudara. Atau bukan kita orang percaya tidak mengalami. Karena memang Alkitab mencatat, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita tangkap. Namun, setiap kita harus memahami bahwa ada satu janji Tuhan, di mana Tuhan akan, sekali lagi, Tuhan akan. Kenapa tidak memakai kata Tuhan pasti? Saya selalu berkata bahwa ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Ya. Bagian Tuhan melepaskan kita dari tantangan, penderitaan, cobaan, dan sakit penyakit, dan lain-lain sebagainya. Bagiannya kita, sebentar kita akan lihat apa bagiannya kita. Tuhan akan melakukan bagian Dia, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan bagiannya kita yang ada. Tuhan berjanji melepaskan kita dari setiap masalah, dari setiap apa yang kita alami. Itu sebabnya pada saat ini saya akan membawa kita untuk kita melihat bagaimana supaya kita dapat menerima kelepasan dari Tuhan. Dan supaya kita bisa meraih kemenangan atas setiap masalah, setiap apapun yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadi panduan kita supaya kita bisa terlepas dari setiap permasalahan, di dalamnya masalah, tantangan, cobaan, penderitaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Itu saya memakai satu kalimat masalah, supaya kita bisa terlepas dari hal-hal itu. Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Ini kunci paling pertama. Jangan menjauh dari Tuhan.
Keadaan apapun yang kita alami, kita tidak bisa punya alasan untuk membuat kita jauh dari Tuhan atau mundur dari Tuhan. Tidak ada alasan. Tetapi membawa setiap kita untuk kita tetap dekat dengan Tuhan, maka kita harus lebih lagi di dalam mencari Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukankah kebanyakan, tidak semua tapi kebanyakan, anak Tuhan di saat mengalami sesuatu, di saat terjadi sesuatu, bukannya dia datang dan dekat dengan Tuhan, tetapi justru menjauh dari Tuhan. Sedangkan poin yang pertama ini, supaya kita bisa melihat pertolongan, campur tangan Tuhan, jawaban Tuhan, kekuatan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Poin yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, konsekuensi ada pasti. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan ingkar janji, bukan Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi saya selalu berkata, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan akan lakukan bagian dia, tetapi jangan lalaikan bagian kita. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka Tuhan juga akan menjauh dari kita. Saya pastikan siapapun kita tidak mau Tuhan jauh dari kita. Amin. Jangankan Tuhan, saudara saja punya family jauh dari kita rasanya kayaknya berat. Orang yang kita kasih saja mau jauh dari kita, kayaknya kita nggak mau. Dan udah pasti, kita tidak mau. Siapa yang mau? Tetapi saudara, ini yang akan terjadi apabila memang ini pilihan kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, maka perlindungan Tuhan, sekali lagi, bukan Tuhan ingkar janji, bukan Tuhan tidak tepati janjinya, bukan Tuhan berubah, tetapi itu terjadi apabila bagian kita tidak lakukan dalam hidup ini. Kita harus pahami, apabila kita jauh dari Tuhan, kita akan menjadi lebih mudah menghadapi berbagai macam masalah, saudara. Kita akan lebih rentan lagi terhadap berbagai macam masalah dan bahaya yang akan menimpa, menghadang kehidupan kita yang ada. Dan satu hal, dengan kita jauh dari Tuhan, kita lebih mudah akan menghadapi banyak masalah, tantangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan lebih dari itu lagi, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Firman Tuhan belum lama, kita sudah melihat, begitu jelas firman Tuhan berkata, di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita jauh dari Tuhan, sementara kita manusia lemah, kita penuh keterbatasan, kita penuh kekurangan dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan yang punya segala-galanya, yang dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, itu jauh dari hidup kita. Maka saya dapat pastikan, saudara, kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat. Sehingga kita dengan berbagai macam daya upaya kita buat, kita lakukan, kita kerjakan, kita tempuh, kita hadapi. Saya dapat pastikan kita tidak akan maksimal melihat solusi terjadi dalam hidup kita. Tapi jika kita tetap berada dalam naungan Tuhan, konsekuensi juga ada. Maka Tuhan akan selalu memberikan perlindungan bagi kita. Amin. Janji Tuhan dalam firman Tuhan, tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan.
Apa yang dialami oleh Ayub itu pencobaan yang cukup berat. Tetapi kita melihat Alkitab mencatat karena Ayub dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Hal yang terjadi. Karena bagiannya Ayub dia lakukan, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia tetap berharap, bersandar dan tetap dekat dengan Tuhan. Bagian Tuhan dia kerjakan. Tuhan memulihkan kehidupannya, bahkan memberkati Ayub berlipat kali ganda lebih dari apa yang dia punya sebelumnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita, siapapun kita, tetap dekat kepada Tuhan dan berusaha untuk lebih dekat lagi kepadanya. Dekat saja belum cukup, belum kita merasa puas, tapi kita harus tetap lebih dan lebih dan lebih lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terlebih di saat kita sedang menghadapi masalah berat. Maka di situ kita akan melihat tangan Tuhan akan menolong dan melepaskan kita. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi katakan, melepaskan kita dari segala jerat yang ada. Itu sebabnya kita mau pegang apa yang Ibrani 10 ayat 25 katakan, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat, semakin lebih lagi, semakin semangat lagi, bukan sebaliknya. Datang bersekutu kepada Tuhan itu luar biasa. Jadi nonsense ya, omong kosong kalau ada orang bilang, saya biar nggak gereja nggak apa-apa, sekarang kan banyak sekarang live streaming, saya lewat ini aja udah bisa kok. Ya namanya datang ibadah, datang gereja, gereja adalah rumah Tuhan. Itu saudara, tidak salah, saya mau katakan tidak salah saudara lihat live streaming. Tetapi bukan berarti kita jadikan itu satu-satunya sehingga membuat kita tidak pernah untuk datang beribadah, bersekutu di dalam rumah Tuhan. Tidak, saudara. Kecuali waktu zaman pandemi, ada online, memang keadaan yang ada. Tetapi setelah kita bisa lagi untuk tatap muka, kita bertemu onsite satu dengan yang lain. Kita mau datang dan datang kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8 jelas katakan, latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Ada janji baik untuk hidup yang ada saat ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya bahwa setiap kehidupan kita yang ada sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk setiap kita jangan menjauh dari Tuhan. Itu yang penting. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari setiap masalah, tantangan dan lain sebagainya? Yang kedua, melangkah dengan iman. Ini saudara, melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan iman, maka Tuhan dia akan mencurahkan hikmat-Nya bagi kita. Itu terjadi jika kita selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan beri kita hikmat sehingga membuat kita bisa memahami, bisa tahu, bisa mengerti solusi jalan keluar, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini terjadi kalau kita mau melangkah dengan iman. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita di setiap apapun yang kita hadapi, kita alami. Sehingga saudara, dengan kita melangkah dengan iman, melalui hikmat Tuhan kita dapat mengambil tindakan
untuk menghadapi, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Sehingga apabila setiap kita melangkah dengan iman, maka saya mau katakan, jangan takut untuk kita melangkah, berbuat sesuatu dan mengambil tindakan. Jangan takut. Jika Tuhan sudah membukakan hati dan pikiran kita, mari kita melangkah, bawa hidup kita, jalani hidup ini dengan iman. Karena ini yang harus kita miliki. Dan untuk semua itu terjadi, saya berkata bahwa janji Tuhan sangat banyak. Tapi untuk itu semua terjadi, kita alami dalam hidup ini, kita harus melangkah dengan iman. Bukan kita hanya sekedar, tapi kita mau percaya bahwa kita menikmati setiap janji Tuhan. Itu saudara. Dan kalau kita melangkah dengan iman, maka damai sejahtera Tuhan akan menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, menyertai setiap langkah yang kita ambil. Ketika bangsa Israel melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, maka di situ kita lihat mujizat terjadi. Kalau mereka tidak dengan iman, tidak mungkin sungai Yordan itu dia terbelah menjadi dua, kering di tengah sehingga mereka bisa menyeberang. Ya saudara. Karena mereka melangkah dengan iman, maka mereka melihat pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi ketika kita melangkah dengan iman. Pegang poin ini cuma dalam menjalani hidup ini kita mau selalu melangkah dengan iman. Sebab tanpa langkah kita disertai dengan iman, maka tidak akan ada mujizat dan pintu yang terbuka bagi kita. Satu hal dalam kita melangkah dengan iman, jangan takut dan khawatir. Ini yang penting, jangan takut dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap langkah kita. Satu hal kita harus perhatikan. Ini yang iblis selalu buat bagi kita untuk kita takut dan khawatir. Orang percaya tidak akan melihat mujizat terjadi, pintu Tuhan bukakan untuk kita nikmati janji Tuhan apabila kita khawatir, kita takut menghadapi kehidupan yang ada ini. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita tidak sendiri, Tuhan sendiri yang katakan, bukan manusia, bukan hamba Tuhan. Tuhan sendiri berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, kata Tuhan juga. Sementara kata Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu bukan janji manusia. Yohanes 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Bukankah telah kuperintahkan? Bukankah Tuhan sudah kasih tahu? Bukankah Tuhan sudah bilang? Bukankah Tuhan sudah ngomong? Bukankah Tuhan sudah sampaikan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Pegang ayat ini. Jangan takut. Jangan khawatir, kuat dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini firman Tuhan, bukan novel, bukan cerita film. Tapi ini firman Tuhan. Jangan pernah takut menjalani kehidupan yang ada ini. Yang ketiga, langkah supaya kita bisa terlepas dari setiap permasalahan hidup yang kita alami. Yang ketiga, nikmati kehidupan yang kita jalani. Melihat poin ketiga ini apa ya? Gampang-gampang susah. Tetapi sebenarnya kalau kita mau aplikasikan ini atau ini yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, maka saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan, jalan keluar terjadi.
Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya dia mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, kelebihan maupun kekurangan. Tetapi Rasul Paulus selalu tetap dapat menikmati seluruh kehidupannya yang ada. Susah, senang, suka, duka, cukup, kurang, Rasul Paulus alami. Tapi dia tetap menjalani semuanya itu apapun yang terjadi. Dia sedang lagi orang bilang dompet tebal atau dompet lagi tipis, tanggal muda, tanggal tua, tetapi dia tetap menjalani semuanya itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita atau cerita kehidupan kita tidak akan pernah berhenti sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Selalu ada cerita kehidupan setiap hari. Sekalipun memang setiap hari itu berbeda-beda. Hari ini belum tentu sama ceritanya dengan hari kemarin. Hari ini belum tentu sama ceritanya dengan besok hari. Tetapi yang pasti setiap hidup kita ini kita punya cerita kehidupan yang tidak akan pernah berhenti sampai kita mengakhiri kehidupan ini. Cerita demi cerita pasti ada. Masalah demi masalah, suka maupun duka silih berganti datang dalam setiap kehidupan kita. Namun satu hal, jika kita dapat menikmatinya dan berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin disempurnakan hari lepas hari. Ini kenyataan yang ada, kenapa banyak orang dalam tanda kutip anak Tuhan tidak bisa menjalani kehidupan yang ada atau tidak menerima kenyataan yang ada. Karena itu saudara, mereka hanya mau yang senang. Tapi di saat Tuhan izinkan sesuatu, dia mulai mengeluh, bahkan mempersalahkan Tuhan. Sedangkan perjalanan hidup kita ini selalu diwarnai dengan berbagai macam kehidupan. Dan masalah ini dialami oleh semua orang. Orang milioner pun mengalami, tidak ada orang banyak duit, dia tidak mengalami suka duka. Tidak mengalami susah senang. Semua itulah perjalanan kehidupan yang ada. Namun kuncinya kalau kita mau menjalani semuanya itu tanpa ada persemutan dan lain sebagainya, maka saya percaya kita akan dapat melewatinya. Filipi 4 ayat 12 dan ayat 13 katakan, aku tahu apa itu kekurangan, ini kata Rasul Paulus, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perjalanan Rasul Paulus tidak selamanya enak. Terkadang dia harus mengalami masalah, bahkan kita lihat cerita hidup Rasul Paulus, dia harus masuk penjara, padahal bukan karena dia membunuh dan lain sebagainya. Dia memberitakan Injil, tapi dia harus masuk penjara. Jadi kunci bagi setiap kita, apapun yang kita alami saat ini, tetaplah terus berusaha untuk menikmatinya. Saudara sedang makan pakai ayam, pakai daging, nikmati. Saudara mungkin sedang menghadapi menu yang hanya mungkin tempe dan lain sebagainya. Saudara nikmati. Itu saudara. Saya ceritain, saya teringat teman saya yang ada di sekolah Alkitab waktu saya pendidikan Batak, Marga Siregar. Kalau di sekolah Alkitab itu di mana-mana, itu ranjang 2 tingkat ya, 1 di atas, 1 di bawah. Kalau kelas 2 itu di bawah ya, di BJ begitu ya. Kalau kelas 2 di bawah, kelas 1 di atas tidurnya. Nah, teman saya ini, dia beda dengan saya, beda kamar maksudnya. Beda ranjang. Saya lihat setiap hari dia punya gelas stainless itu. Bukan stainless bahkan. Yang kalau orang ada bilang gelas kereta, apa sih? Yang gelas dari ini loh, yang kalau jatuh dia bisa gompel jadi warna hitam gitu kan. Ada itu.
Setiap dia minum, saya bilang orang ini enak terus, artinya yang dia minum bukan warna bening gitu loh. Setiap dia minum, tapi saya lihat dia nggak pernah aduk sesuatu. Jadi dia minum seakan-akan kayak apa? Kayak panas loh yang dia minum. Suatu saat dia nggak di kamar, saya ngintip, saya buka. Tahu nggak saudara? Air putih. Tapi di waktu setiap dia minum, kayak minum air panas gitu loh, kayak dia minum kopi atau apa. Tapi setiap dia minum, situ saya dapat ini juga, saya ambil satu ini ya. Luar biasa, dia tetap mengucap syukur. Walaupun yang dia minum sebenarnya air putih, bukan karena dia minum kopi atau lain sebagainya, tidak saudara. Ini. Dan saya teringat waktu Pak Kapolda dulu di sini kan ya, Pak Winarno pernah diajak saya makan, dan saya ada satu teman pendeta dari Bengkunat yang dulu kita nakalan. Pas lagi makan itu saya tanya begini, saya teringat saya tanya begini, Pak, Bapak kan sudah tugas di beberapa tempat. Tempat yang paling enak Bapak tugas di mana? Jujur setiap kita pasti kan kita bilang, saya enak waktu saya di Jakarta. Saya pernah di Jakarta, kerja di Jakarta. Dan setelah jadi pendeta, saya pernah di Palembang, saya pernah di Jambi, dan juga di sini. Tentu kita bilang, kalau saya bilang, saya lebih enak di Lampung. Kalau orang tanya enak di mana? Di Lampung. Kenapa? Jakarta memang kota besar. Tetapi boleh katakan hidup nggak bebas. Artinya, kita naik bus aja selalu was-was. Jadi kalau kita naik bus itu, orang kantor kita ada 2-3 orang, perempuan kita kasih duduk berdiri kebanyakan di depan kita. Jadi kita yang laki mantau dari belakang. Kita pun laki padahal selalu was-was. Banyak copet di bus. Nggak ada ketenangan. Jadi walaupun orang bilang orang hidup di kota metropolitan enak. Saya pernah di Palembang. Saya pernah di Jambi kotanya kecil, nggak besar. Tapi enak di Lampung. Segala sesuatu enak lah, keadaan kondusif dan lain sebagainya. Mungkin dari segi lalu lintas pun yang macet belum terlalu berarti. Sehingga kalau ditanya enak di mana? Pernah di Jakarta, pernah di Lampung, pernah di Jambi, maksudnya pernah di Jambi, pernah di Palembang. Saya bilang, pasti ada yang bilang yang enak. Tapi waktu Pak Wakapolda ini, waktu saya tanya, Pak, di tempat mana Bapak waktu tugas enak rasanya? Dia bilang apa? Semua tempat yang pernah ditempati itu semua enak, dia bilang. Enggak pasti Pak, pasti coba satu aja, pastilah ada yang enak. Atau ada yang enak, ada yang enggak. Enggak, semua di mana saya tugaskan enak. Yaudah, saya terima namanya itu jawabannya. Tetapi sebenarnya saya berpikir pasti, ya jujur kan, enggak semua enak pasti. Tetapi kalau saya kembali kepada firman yang sedang saya sampaikan, itu kembali bagaimana kita saudara, untuk kita menjalani kehidupan yang ada, sekalipun mungkin kita sedang ada di tempat enak, atau saat kita sedang tidak tempat yang enak. Tapi kalau kita tetap mau jalani dengan disertai selalu bersyukur, kita naikkan syukur kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan dapat menjalani semuanya itu. Itu saudara. Mungkin kita berpikir bahwa masalah kita adalah masalah yang paling berat yang pernah ada di muka bumi ini. Masalah yang saudara alami. Tetapi saudara, jika kita mau lebih peka lagi untuk melihat ke sekeliling kita yang ada, itu sebabnya dikatakan jangan kita selalu hanya memandang ke atas, tapi lihat juga yang ada di sekeliling kita. Masih ada lebih banyak orang yang memiliki kesusahan jauh lebih dari apa yang kita alami, jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Dan satu hal yang perlu kita pegang dalam hidup ini, bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi masing-masing kita, bagi setiap kita, untuk dapat melaluinya, karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita melebihi
kekuatan yang kita miliki. Itu jelas 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu sebabnya kita mau pegang satu prinsip dalam perjalanan hidup ini. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, mari kita mau selalu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan pada saya mampu, saya kuat. Dan di saat kita mengalami hal itu, satu hal kita harus ingat apa yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Tuhan berikan jalan keluar, tidak sendiri. Dia berikan jalan keluar kepada kita untuk menanggung setiap apa yang terjadi. Itu sebabnya cerita kehidupan kita akan menjadi bacaan terbuka bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita, bahkan menjadi berkat dan teladan bagi mereka semua. Itu sebabnya kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap meminta hikmat dan melangkah dengan iman serta nikmati apa yang ada pada kita dengan selalu disertai dengan ucapan syukur. Maka yang terjadi, kita pasti akan selalu melihat pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Satu hal yang kita pegang, jangan pernah ragukan kebesaran tangan Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan saudara, tetap berharap dan andalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita berkata, saya punya penghasilan hanya segini tiap bulan. Saya punya pekerjaan hanya seperti ini. Jemaat yang saya kasih, memang betul. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Itu yang perlu kita ingat dalam perjalanan hidup kita. Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan sanggup. Asalkan jangan pernah lupa bagian kita untuk kita lakukan dalam hidup ini. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, sampaikan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang, garis bawahi, hidupnya berkenan kepadanya. Kita tahu, kita yang mengerti apakah hidup kita berkenan atau tidak. Apabila kita jatuh, apabila ia jatuh, kita mengalami jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ini firman Tuhan saat ini. Pegang dan lakukan ini dalam hidup kita, maka saya pastikan saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tantangan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit apapun yang kita alami, kalau kita lakukan 3 hal ini, pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan.